Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Tri Pamungkas, NIM 2018010. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membuat CRUD atau create, read, delete, update di Laravel yang telah saya buat kemarin. Jadi sebelumnya saya telah membuat Laravel di donor darah. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, dicek. Oke, udah masuk Laravel. Nah, di sini nanti saya akan membuat CRUD-nya, halaman CRUD. Oke, yang pertama kita setting di env terlebih dahulu di VS Code. Nah, untuk DB database ini sesuaikan dengan nama dari database kita. Bisa dilihat untuk database saya bernama donor_darah ini ya. Oke, udah sesuai. Kemudian username, password atur default aja. Kemudian buat database di PHP itu seperti biasanya. Nah, ini sudah saya buat ya. Jadi ini kita skip. Oke, yang ketiga membuat tabel plus include modelnya sekalian. Nah, karena di sini nanti saya akan membuat CRUD di tabel donor. Oke, maka di PHP MyAdmin kita pastikan terlebih dahulu untuk tabel-tabelnya belum ada TB donor. Untuk yang pertama di sini ada file job, migration, password, personal access, TB darah, history darah, petugas, relawan, dan user. Di sini belum ada ya untuk donornya, TB donor ya, belum ada. Maka kita akan membuat terlebih dahulu. Untuk caranya, masuk ke terminal di VS Code, kemudian ketikkan PHP artisan make model TB donor M. Oke, kita kontrol ini. Oke, PHP artisan make model TB donor /m. Kita enter. Created. Oke, udah selesai ya, 2020. Kemudian masuk ke migration di migration ya, masuk ke database migration. Nah, di bawah ini sesuai sama ini penamaan ini ya. Oke, create TB donor tabel. Oke. Nah, jika kita buka filenya seperti ini, kemudian ubah sesuai nama tabel. Oke, TB donor, skema create TB donor. Oke, ini karena ada tambahan S ya, kita hapus S nya. TB donor gini ya, kita save. Kemudian membuat field. Oke, membuat field. Untuk membuat fieldnya kita tambahkan di sini ya. Kita bukan tambahkan nih, kita ini aja, kita copy saja. Kita bentuk string coba ya. Oke, kita coba download. Oke, kita masuk terminal PHP artisan migrate. Nah, oke, udah ke migrate. Kemudian coba kita cek ke MySQL ya, ke PHP MyAdmin. Kita coba reload. Nah, maka akan ada TB donor ya, udah sesuai ya. Kalau udah, coba kita ke
ke model ya, ke model provider app. Nah di sini ya, ke model TB donor. Nah di sini kemudian tambahkan untuk primary key-nya di sini. Oke. Protected tabel TB donor. Oke. Kemudian primary key atur ke ID donor, fill labelnya isi sesuai yang ada di tabel. Selanjutnya masuk ke folder resource, masuk ke resource view buat folder TB donor. Oke. Buat folder TB donor. Oke, di sini kita bikin ini enggak dipakai. Jadi di view ini kita buat folder TB donor ya. TB donor. Oke. Di dalamnya kita bikin file. Di dalam file TB donor. Di sini ya. Oke, di sini kita buat file TB donor. TB donor bread.php. Kita bikin file namanya TB donor bread.php. Oke. Jika sudah, kemudian kita isikan. Coba kita kopas saja dari sini, masuk ke sini. ZUD donor darah. Oke. Jika sudah, kita bikin controllernya. Controller kita kopas saja, php artisan make controller TB donor controller. Oke, kemudian masuk ke controller yang telah dibuat. Jadi ada di http, kemudian di controller, terus ke TB donor controller. Nah, di indeks ini kita tambahkan return view sini. Return view TB donor. TB donor adalah folder yang telah dibuat tadi. Kemudian TB donor adalah nama file. Oke, kemudian kita tambahkan route untuk TB donor. Untuk TB donor kita dikasih TB donor, kemudian kita panggil controllernya, kita ambil kelasnya dari index, dimana index sudah kita edit tadi sini, kemudian namanya TB donor. Oke, nah selanjutnya masuk ke home blade, dimana ini adalah halaman awal. Jadi kita buat button ya, buat button untuk masuk ke TB donor. Nah, untuk sintaksnya, oke, di sini ya. Di sintaksnya seperti ini, kita BR atau kita bawahkan ref, kita bikin link untuk kemana, route TB donor, button namanya buat CRUD. Kita cek, oke. Nah, di sini buat CRUD ketika kita klik maka akan masuk ke donor TB donor. Oke, seperti itu. Oke, kemudian bisa dilihat ketika ini tambah data maka akan muncul sebuah form ya yang digunakan untuk menginput data, dimana di sini udah saya ubah dengan sesuai tabel fieldnya. ID donor, ID user, golongan darah, dan seterusnya, dimana untuk source code-nya atau query-nya bisa dilihat. Jadi saya mengganti di body-nya ya. Di body saya tambahkan untuk form action. Nah, form action ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk ketika sebuah button diklik akan mengarahkan kemana. Nah, di action-nya ini masih saya kosongi.
Kemudian di dalamnya ada input tipe berupa teks dengan ID donor, terus name-nya ID donor. Nah, untuk name-nya ini selalu dihafalkan karena nanti digunakan untuk parameter di input ke database-nya. Nah, untuk placeholder ini, placeholder adalah tampilan ya, tampilan di sini. Jadi ketika belum ditambahkan atau masih kosong, ini udah ada tampil ID donor. Kemudian ada label for fname ID user. Nah, ini ya ada text field, ada bukan text field ya, ada text label biasa. Terus kemudian ada select name ID user. Nah, ini ada PHP di sini. Nah, ini digunakan untuk mengambil sebuah data yang ada di TB relawan. Terus fieldnya ya TB-nya TB relawan, kemudian database-nya donor darah, kemudian diambil data-datanya, maka akan ditampilkan sesuai dengan isi dari database. Nah, di sini combo box ini adalah foreign key dari TB relawan, bisa dilihat. Nah, ini udah menginputkan sebuah nama, oke, ID 01, ID 02, ID 03, ID 04. Ini udah sesuai. Kemudian membuat input tipe lagi dengan name gol darah, kemudian membuat combo box lagi yang mengambil data dari TB petugas ya, foreign key ya. Kemudian ada tanggal masuk, tipenya date ya, name-nya tanggal masuk ya, ini seterusnya. Kemudian kita membuat button ini digunakan untuk ketika diklik nanti akan mengarah kemana. Oke, setelah ini terbuat, selanjutnya kita akan masuk ke kita masuk ke model TB donor dulu ya. Kita masuk ke model ya, TB donor. Nah, di sini adalah field dari TB donor ya. Kemudian lalu masuk ke TB donor controller. Kita masuk ke controllernya. Nah, untuk menginputkan data ada di store ya. Tambahkan di bawah use illuminate. Nah, di use illuminate kita tambahkan terlebih dahulu use app modelnya, models, kemudian TB donor. Kita use pakai ini kita ambil. Nah, selanjutnya setelah kita ambil datanya, lalu di function store, nah di sini kita tambahkan ini ya, di sini, kemudian ini juga. Nah, di sini masih cuma ada ID donor, kemudian ada ID user. Nah, tadi sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa kita harus menghafal name dari inputan yang kita buat tadi. Misalnya ini ID donor itu parameternya adalah ID donor juga, yang ID donor ini diambil dari ini, di create TB donor. Nah, di sini untuk name-nya bisa dilihat ini ada ID donor, maka mengambil parameter di sini terus dimasukkan di mana, di ID donor di database atau di TB donor PHP. Kita tulis ID user, kemudian ada gol darah, kemudian ada ID petugas, TGL masuk, ada lokasi, donor terakhir, dan alasan. Nah, ya, gol darah.
kemudian kita sesuaikan dengan name yang ada. Untuk ke darah tetap ke underscore darah. Oke, bener. ID petugas, select name ID petugas di sini. Sama ya namanya semua, petugas. Kemudian kita copy aja biar cepat. Oke, masuk operasi donor terakhir, alasan. Oke, kemudian return redirect TB donor. Jadi ketika ini nanti dieksekusi, nah karena ini adalah backend, jadi nanti halamannya putih. Kalau enggak kita tambahin return. Nah ini return ini digunakan untuk kembali ke TB donor. TB donor itu yang mana? Di sini TB donor.blad. Nah ini kembali lagi ke sini. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah jika sudah, ke web PHP sebentar, masuk ke web.php. Nah kita tambahkan route-nya ya, kita tambahkan route. Nah ini bukan get ya tapi post ya, sesuai dengan di sini metode yang di form action ini metodenya post, jadi kita pakai post. Terus simpan TB donor controller, add store ya. Add store itu ngambilnya di sini, function store ini. Kemudian namenya simpan TB donor. Oke, jika sudah, lalu masuk ke create TB donor, tambahkan form action. Nah di create TB donor selanjutnya di actionnya kita tambahkan, nah sini kita tambahkan route untuk simpan TB donor sesuai dengan route yang telah dibuat ini. Oke, simpan TB donor. Oke, selanjutnya tambahkan CSR field di atas input. Nah di sini ya, atas input di sini. Kemudian masuk ke TB donor controller, tambahkan di index. Nah di index ini kita tambahin ini, kemudian compact ini ngambil dari sini. Nah oke, udah. Jadi ini digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah diinput ke TB donor. Tampilkan di penampilan data atau read-nya. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Ada sintak error. Oke, tadi ada yang error. Setelah saya lihat ternyata ada salah di sini ya, ada kurang ini. Kemudian ada salah di sini juga, yaitu di DT TB donor ini kurang petik. Selanjutnya ada di di N for each tadi belum saya tambahkan. Di selanjutnya coba kita, nah di sini udah mau tambah data di donor D01. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu bahwa TB donor belum ada isinya. Diambil dari ini golongan darah. Kita lihat dulu di relawan bahwa ID 01 itu golongan darahnya apa? Oh A. Kita tulis A. ID petusnya ini aja. Kemudian ini tanggal masuk ya. Oke.
Oke, tanggal masuk lokasi Blitar, tanggal donor terakhirnya dia itu misalnya ada di sini. Kemudian alasannya mencari pahala gitu ya. Oke, ada error. Oke, jadi tadi ada error setelah saya identifikasi, ternyata ada kesalahan di web.php di mana rootnya saya copy paste dari yang atas saja, kemudian untuk getnya ini digantikan dengan post karena tadi create tb donor metodenya menggunakan post, kemudian menamai dengan simpan tb donor dan namenya simpan tb donor dan mengambil kelas controllernya yang store, dimana store membuat ini create di ID donor, field ID donor didapatkan dari ID donor di name di create tb donor, kemudian ID user didapat dari gembobok yang dipilih, select name ID user gembobok ini, kemudian seterusnya. Selanjutnya ada kesalahan lagi pada di modenya. Ini di label tadi ada typo di sini, kurang L ya. Selanjutnya ketika input, tadi kan ketika input redirect to tb donor. Nah di tb donor ini jadi ketika input kan di sini kan backend ya, jadi nggak ada tampilan, maka dari itu saya returnkan ke tb donor. Nah di tb donor ini pertama buat tabel. Nah di sini ada penambahan PHP menggunakan for each perulangan, dimana kita mengambil DTTB donor. Untuk DTTB donor berada di controller ini, jadi dia berada di sini, DTTB donor, TB donor jadi menampilkan semua dari database. Kemudian as item dialiaskan menjadi item, kemudian ditampilkan di tabelnya item yang donor, kemudian ID user, ID golongan darah, ID petugas, tanggal masuk, dan seterusnya. Kemudian di sini ada button, saya jelaskan tadi button ini digunakan untuk menambahkan data. Oke, coba kita running ya. Jadi tadi saya sudah mencoba memasukkan data. ID donor D03 misalnya, ini untuk 3 ini A ini aja. Oke, Blitar Jazz. Kedua alasan gabut gitu ya, tambah data. Nah maka akan tampil untuk yang terbaru ini. Nah di sini ada error lagi untuk ID donor tidak sesuai yang ditampilkan di database. Jadi saya tadi sudah menginputkan D01, menginputkan D02 dan D03, tapi di sini tampil 0 saja. Oke, ini udah saya rubah untuk tampilannya dan CSS-nya. Di sini saya menggunakan default dari Laravel saja karena biar rapi. Jadi ini udah mau tampil ya. Nah sekarang saya akan membuat sebuah teks, nanti linknya akan menuju ke edit untuk masing-masing data. Nah yang pertama kita tambahkan sebuah data, sebuah teks ya, yang refnya nanti akan menuju ke edit dan ke parameter item donor. Oke, kita refresh. Nah udah mau. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk rootnya, kita tambahkan, dan ini untuk get. Berbeda dari sebelumnya, kita menambahkan parameter ID, di mana ID ini didapat dari di sini ya, mendapatkan dari ID donornya. Bisa dilihat saat
ini diarahkan ke sini, maka di pojok kiri akan menampilkan edit slash 1, dan jika yang kedua, data kedua, maka slash 2. Nah, ini guna parameter untuk itu. Kemudian jika sudah membuat di rootnya, kemudian kita menambahkan di controllernya. Untuk controllernya kita tambahkan untuk function edit, tetap menggunakan parameternya. Buat variabel find id-nya dicari di database, kemudian return edit compact donor, kemudian ditampilkan sesuai dari parameter. Misalnya ID 1, oh ID 1 udah didapetin, terus ditampilin apanya aja. Nah, kita buat file terlebih dahulu ya, namanya edit.blade.php. Di view edit blade edit blade.php, kemudian saya kopas saja source code-nya. Oke, kemudian tambahkan value ID, kita tambahkan value di setiap kolom. Nah, guna dari di sini tadi digunakan untuk menampilkan setelah didapatkan ID-nya, ID itu disimpan dan di outputkan. ID itu tadi kan disimpan di donor ya, setelah itu ditampilkan lagi sesuai dengan fieldnya. Ini donor untuk ID donor, kemudian combo box value nya ID dengan ID user, kemudian untuk golongan darah value nya mengambil di golongan darah, dan seterusnya. Oke, jika sudah di sini ya, lalu pada action ubah ke root. Nah, ini udah diganti sesuai, kita ambil juga parameternya. Karena kita ambil parameternya, kita tambahkan di webnya juga. Ini tadi kan get, selanjutnya kita menambahkan untuk postnya, untuk menyimpan ke database-nya. Kita ambil sesuai namanya di URL action ini, update data. Oke, terus kita ambil parameternya dari donor ID donor, kemudian controllernya home, kelasnya update. Nah, karena di sini belum ada update, nanti kita buat, dan untuk name-nya update. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu untuk controllernya di sini kita buat. Karena di sini menampilkan dan bukan menampilkan ya, menginputkan data, maka ini menggunakan request sama seperti di create ya, membuat sama seperti sebelumnya, find or fail, sama aja ya kayak ini. Kemudian donor update, apa yang diupdate, request all atau name dari edit ini. Oke, kita coba. Kita masuk dulu ke halaman pertama, home. Coba kita, nah, kebanyakan darah, misalnya kita ganti mencari teman, mencari pahala gitu ya, pahala, insert. Nah, maka akan mencari pahala. Coba ini kita edit juga, cari misalnya alasannya nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Nah, udah masuk ya. Oke, untuk update seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat delete. Jadi yang pertama di home blade kita tambahkan untuk button delete ya, delete, dan ini delete. Coba kita, nah, kemudian setelah kita membuat ini, kita masuk ke controller,
tambahkan untuk fungsi destroy. Di fungsi destroy sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk perintahnya adalah delete. Setelah di delete, apa yang dilakukan? Return ke direct home, masuk ke home. Kemudian kita tambahkan di webnya untuk rootnya, yaitu get delete data, kemudian kelasnya masuk ke destroy ini, dan ID-nya parameternya dari sini. Kemudian name-nya delete. Jika sudah, kemudian coba kita gunakan di sini. Kita masuk ke halaman utama aja dulu, ke home, kemudian misalnya ini kita delete. Oke, not found. Karena not found, kita coba cari troubleshootnya. Oke, setelah dicari, untuk link di sini kita sesuaikan ya. Lupa menambahkan garis data, sedangkan di sini adalah delete data, maka kita tambahkan sesuai dengan di sini. Kemudian di home controller tadi ada kesalahan juga, bahwa ada tipe di sini fin or fail ya. Nah, ketika di running misalnya tambah data 2, ini 2, golongan darah B, petugasnya yang kedua, lokasi Malang, donor terakhirnya tanggal 1, alasan sehat, insert data. Nah, oke, udah masuk. Ketika udah masuk, kita coba delete. Oke, sudah ke delete. Buktinya bisa dilihat di sini, buat datanya cuma ada 1.